Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita berhenti pada poin pertama, supaya bitaqah, kartu kita, bermakna bagi kita nanti, maka perlu beberapa hal. Karena semua kita punya kartu itu. Asal dia mengucapkan syahadatain berarti ada kartunya. Cuma ada orang bermanfaat baginya kartu itu, ada yang tidak. Maka yang pertama tadi adalah kita mesti mengetahui makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukanlah sekedar mendudukkan Allah sebagai Khalik pencipta, bukan. Disinilah pentingnya nanti kita memahami secara mendalam dan membedakan mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah. La ilaha illallah itu sesungguhnya penekanannya ada pada tauhid uluhiyah, di mana kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang kita sembah itu hanyalah Allah. Kita beribadah hanyalah untuk Allah. Ketika kita berdoa meminta, kita hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau tempat kami beribadah, dan hanya Engkau pula tempat kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, paham ini yang harus kita dalami secara bersama. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah secara hak. Tidak ada yang bisa, yang boleh untuk kita sembah secara benar, kecuali hanya Allah saja. Dia hanya yang pantas untuk kita berikan sembahan kita untuknya. Enggak boleh kita mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Mempersembahkan hewan dalam bentuk sembelihan, lalu dipersembahkan kepada jin, kepada makhluk halus, kepada penjaga bukit ini, penjaga pantai ini. Agar kita tidak diganggu, maka perlu kita persembahkan sesuatu. Itu sudah menjadi satu bentuk kesyirikan. Maka memahami makna la ilaha illallah secara benar mengharuskan kita meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Nah, disitulah pentingnya kita untuk membagi-bagi tauhid itu, ada yang rububiyah, ada yang uluhiyah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak pembagian uluhiyah dan rububiyah itu. Karena kalau ditolak, dan yang menolak itu biasanya gampang terjebak kepada kesyirikan demi kesyirikan. Ya la ilaha illallah, ya caranya, tapi sambil tawaf-tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan Kiai Keramat sambil mengucapkan la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah yang dia ucapkan? Padahal tawaf itu adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Dan tawaf yang syar'i, yang ibadah, hanyalah di Ka'bah. Ketika dilakukan di tempat yang lain, karena tawaf itu dalam artian ta'zim, kita mengagungkan, kita memuliakan, maka tidak dibolehkan kecuali hanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Saya kira tidak akan kita panjang-panjangkan poin-poinnya, karena ini sesuatu yang mudah-mudahan sudah menjadi ilmu bagi kita. Yang pertama. Yang kedua, ada musyak. Tidak boleh ada sedikit pun unsur keraguan kita, keraguan kita dengan la ilaha illallah. Bahwa yang kita sembah itu hanyalah Allah, tidak boleh ada sedikit unsur keraguan. Dan tidak boleh juga kita
pada saat yang sama kita memberikan sesembahan kita kepada selain Allah. Berarti di situ sudah mulai ada unsur keraguan. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha biha abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah dan saya ini adalah Rasulullah. La yalqallaha biha abdun. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah, menemui Allah ghaira syakin fihim, dalam keadaan tidak ada syak, tidak ada keraguan, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Pasti masuk surga. Dan andaikan Allah mengampuni dosa-dosanya dengan kekuatan tauhid yang dia punya, bisa saja memang karena Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, berarti dia bisa langsung masuk surga. Seperti seorang sahabat yang baru saja mengucapkan kalimat syahadat. Dalam hidup banyak dosa terbuat. Diucapkan oleh dia 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Dan